Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Lutfia dari TKIT Nurul Iman, CGP Angkatan 4, Kabupaten Bogor. Eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang anak murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat tangisan yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Bagaimana menurut pendapat Bu Niken? Dalam kasus ini saya akan menegur Ibu Tati, akan menanyakan kenapa menghukum siswa itu sampai menangis dan berjemur di bawah terik matahari. Sebaiknya dalam hal mendisiplinkan anak tidak mempermalukan siswa, dan dalam memilih bentuk hukuman sebaiknya harus lebih bijaksana dan tidak mempermalukannya. Saya setuju dengan keputusan yang dibuat oleh rekan kerja saya dengan menegur Bu Tati dan memberikan hukuman yang sesuai kepada muridnya. Kita harus lebih bijak lagi. Yang menjadi landasan berpikir rekan kerja saya dalam mengambil keputusan yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Setuju dengan pendapat teman saya dan sesuai dengan prinsip dalam pengambilan keputusan. Faktor yang menentukan yaitu keputusan dalam mengambil tindakan berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak kepada murid. Kasus keempat, Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Dia orang baik dan banyak disukai murid. Pada pelajaran pertama di kelas 8A datang orang tua murid yang bernama Pak Anwar ayah Abdul mengacukan parang sambil berteriak dan memanggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah apa yang dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Bagaimana pendapat Bu Anis apabila ada di posisi sebagai Pak Budiman? Jika saya berada di posisi Pak Budiman, untuk menghadapi orang tua yang datang dengan membawa benda tajam sambil berteriak-teriak dan marah di depan kelas, maka saya akan menelepon pihak keamanan sekolah, meminta bantuan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga. Kemudian saya juga melaporkan kepada kepala sekolah dan saya mengajak orang tua dari Anwar untuk duduk dan menyimpan senjata tajamnya tersebut. Kemudian saya menanyakan maksud dari kedatangannya. Setelah itu saya mengkondisikan kelas agar anak-anak tidak ketakutan dengan kedatangan Bapak Anwar. Tindakan yang dilakukan Bu Anis sudah benar dengan memanggil pihak keamanan, melaporkan kepada kepala sekolah, dan menenangkan murid. Prinsip yang menjadi landasan berpikir Bu Anis dalam mengambil keputusan yaitu berpikir berbasis peraturan.
Keputusan yang saya ambil sama dengan keputusan Bu Anis, yaitu dengan melaporkan kepada kepala sekolah dan kepada keamanan. Faktor yang menentukan pendapat yaitu setiap keputusan yang diambil ada konsekuensi yang mengikuti dan berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak kepada murid, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.